Bagimulah ya Allah segala hormat dan kemuliaan. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Saat ini Tuhan kami menyadari dengan sungguh bahwa kami memerlukan Engkau ya Allah. Engkau yang bersabda bagi kami. Firman-Mu yang menopang dan menuntun kami sedemikian rupa. Boleh kami menjalani hari-hari ke depan dengan penuh syukur kami. Mampukanlah kami Tuhan mendengar dengan baik. Mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Janganlah biarkan Tuhan kerapuhan dan kelemahan hamba-Mu ini jadi halangan saat firman-Mu ya Allah diberitakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Pemberitaan firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk sebut untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan pelayanan firman, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Pendeta Betaria, saya melayani saat ini di GKI Wuleri Plelen. Salam dari umat di GKI Wuleri Plelen bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Minggu Advent yang pertama ini kita ada di dalam tema Aku adalah Aku. Identitas Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara boleh menyimak Keluaran pasal 3 ini dalam perikop yang utuh, bukan hanya 3 ayat saja. Maka Bapak Ibu Saudara akan mendapati di situ sebuah kisah yang lebih lengkap begitu ya. Tentang bagaimana Tuhan memperkenalkan siapa dirinya kepada Musa. Nah Bapak Ibu, ceritanya begini. Musa saat itu sedang menggembalakan kambing dombanya Yitro, mertuanya. Nah saat itu kemudian dia berjumpa, dia melihat ada sebuah semak duri yang menyala, tapi tidak terbakar. Nah, kemudian ini kan sesuatu pemandangan yang aneh, yang unik bagi Musa. Maka Musa berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Jadi dia harusnya lurus gitu ya Bapak Ibu, dia menyimpang, ini sesuatu yang menarik nih, saya ingin lihat. Ketika kemudian Tuhan melihat Musa mengarah kepada semak duri itu, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu
memanggil Musa, Musa, Musa. Ya Allah, jangan dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kakimu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi Musa itu belum kenal siapa Allah ini, tapi satu hal yang Allah katakan adalah tempat di mana kamu berada, tanah ini adalah tanah yang kudus. Bicara soal Allah yang kudus sehingga di mana Allah berada menjadi kudus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ketika Allah memperkenalkan dirinya berjumpa dengan Musa, bicara soal kekudusan Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu, Allah melanjutkan. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi Allah, kalau tadi saya memperkenalkan diri ya pasti orang memperkenalkan diri dari nama, nggih. Tapi Allah memperkenalkan diri bukan dari namanya Bapak Ibu. Tetapi dari kekudusannya, sifatnya, dan bagaimana ia dikenal terlebih dahulu oleh nenek moyang Musa. Jadi yang Allah mau katakan adalah, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal Bapak Ibu, Musa dibesarkan di tengah keluarga Fir'aun ya, keluarga kerajaan Mesir. Sebagai seorang yang dianggap anak sendiri oleh putri Firaun. Jadi sesungguhnya Musa tidak sungguh-sungguh mengenal siapa nenek moyangnya. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup bersama, menyertai nenek moyang Musa. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengatakan begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku mendengar seruan mereka, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi Allah berkata bahwa aku bukan Allah yang diam. Aku adalah Allah yang melihat, memperhatikan, mendengar, dan turun untuk melepaskan Israel dari Mesir. Jadi Allah yang bergerak Bapak Ibu Saudara. Allah yang bekerja. Allah yang tidak tinggal diam. Nah barulah kemudian Allah yang mengutus. Di ayat yang ke-10 Allah berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Seto Tuhan. Ya, kalau saya boleh pakai bahasa Jawa. Tadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, Allah yang kudus, Allah yang adalah Allah nenek moyangnya, Allah yang bergerak, bekerja sedemikian rupa, Musa gak interupsi Bapak Ibu. Oh ya, engkau adalah Allah yang begitu. Tetapi ketika Allah sampai pada, nah saiki aku mengutus dirimu, pergilah, kembalilah ke Mesir, bebaskanlah umatku. Musa, tetapi Tuhan sebentar, tunggu dulu. Nah bukankah Bapak Ibu, ini sangat mirip dengan apa yang biasa kita alami. Kalau bicara soal kebesaran Tuhan, kekudusan Allah, kemuliaan Allah kita tahu dan mengerti. Tetapi kemudian menghayati Allah yang mengutus kita sampai pada sebuah pertanyaan. Siapakah aku? Siapakah aku ini ya Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu seringkali atau kadang-kadang ya, ketika kita diserahi tanggung jawab, tugas, pelayanan, apapun itu bentuknya, kita kembali kepada pertanyaan, apakah saya mampu, apakah saya kompeten, apakah saya sanggup? Saya bukan apa-apa.
Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Dari tadi Allah bicara soal ini loh, aku yang begini, aku yang bergerak, tapi Musa hanya berorientasi pada dirinya. Iya sih Tuhan, tetapi aku bukan siapa-siapa. Namun Allah kembali kepada jati dirinya. Iya nak. Bukan masalah siapa dirimu, tetapi siapakah aku. Bukankah aku yang akan menyertaimu. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Allah bicara bukan nunggu dulu. Kalau kamu sudah luar biasa, kalau kamu sudah mampu, kalau kamu sudah bisa semuanya, maka baru aku mengutusmu. Enggak. Tuhan tidak mengutus kita karena kita mampu. Melainkan Tuhan mengutus kita justru karena tahu siapa diri kita. Dan ini bicara bahwa Bapak Ibu mengenal Tuhan ada di dalam konteks juga mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Musa nggak kenal siapa dirinya Bapak Ibu. Musa nggak tahu bagaimana ceritanya, dia bisa diselamatkan, dia bisa dilarungke gitu ya. Dihanyutkan di sungai Nil, diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Di dalam perlindungan putri Fir'aun, dia bertumbuh dengan baik. Dia tidak menyadari itu semua ada di dalam kerangka kasih Allah. Dia nggak sadar, dia nggak kenal siapa dirinya. Yang dia tahu, aku pangeran yang terbuang, aku adalah seorang pembunuh, aku adalah buronan. Itu yang dia kenal, itu yang dia hadapi, dan itu yang dia hayati sebagai jati dirinya. Dan saat itu dia yang seorang pangeran itu sudah bukan siapa-siapa lagi. Dia hanyalah seorang gembala yang bahkan kambing domba yang ia gembalakan bukanlah miliknya. Ia adalah gembala untuk kambing domba mertuanya. Nobody Bapak Ibu, dia bukan siapa-siapa. Tetapi bicara soal mengenal Allah, perjumpaan dengan Allah selalu berbicara soal kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita adalah sebutir debu yang dihembusi roh Allah sedemikian rupa, dimampukan untuk boleh menjadi mitra karya Allah. Kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Get to know God by getting to know yourself. Kita diutus Bapak Ibu sekali lagi bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Allah yang tahu siapa sesungguhnya jati diri kita. Namun persoalannya adalah bagaimana kita merespon pengutusan itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita Bapak Ibu hanya mengenal, oh saya ya begini aja, saya seperti ini aja. Dari dulu sekarang dan selamanya Yonek bicara soal karakter watak yang namanya ini ya begini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan orang-orang yang begini? Atau jangan-jangan kita sendiri seringkali bicara begitu. Ojo ngarep perubahan, jangan berharap saya berubah. Dari dulu tuh ya saya memang orangnya marah-marah. Saya memang emosional, saya memang begini dan begitu. Kalau kita mentok ya Bapak Ibu ya, dengan perkataan itu, maka kita berarti membatasi diri kita untuk boleh diberi Allah kemampuan untuk mengubah diri kita, mengenal bahwa diri kita lebih dari yang kita ucapkan. Diri kita itu lebih dari yang kita mengerti saat ini. Bukankah kita pribadi yang roh Allah ada di dalamnya? Bukankah kita dimampukan
menjadi orang-orang yang bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, setiap pengutusan selalu, kalau Bapak Ibu Saudara simak begitu ya, liturgi kita. Setelah pengutusan selalu ada berkat. Jadi orang yang diutus pasti diberkati, dimampukan, diperlengkapi. Bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang pongah, yang sombong, yang gak ngerti bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Justru kita memahami dengan sungguh Allah yang memampukan kita. Sampai di situ pun Bapak Ibu, Musa masih bertanya, oke Tuhan, tapi jika nanti aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu, begitu ya kata Musa ya, telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Persoalan nama ini menjadi persoalan yang sangat eksistensial ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya bayi, pasti dicari nama yang terbaik untuk anak kita, betul ya? Nggak sembarangan. Kita cari yang betul-betul indah, maknanya baik, dan itu mengandung harapan yang kuat tentang anak ini. Jadi nama adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Wajar saja orang tanya soal nama, dan Tuhan jawab, aku adalah aku. Ini Bapak Ibu. Namun kalau kita hayati betul, aku adalah aku, bukan bicara soal hanya sekedar panggilan. Tapi bicara soal Allah yang senantiasa ada. Allah yang adalah Allah. Yang dari dulu telah menyertai hamba-hambanya dan kini menyertai Musa dan Israel sampai kesudahannya. Terus ada yang eksistensinya tidak perlu lagi dipertanyakan. Apakah Allah sungguh ada? Tidak perlu ditanya begitu ya. Karena apa? Karena aku adalah aku. Kemudian Allah melanjutkan, akulah aku telah mengutus Musa kepadamu. Kalau ada bangsa Israel yang nanya Musa, jawablah, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Bahwa Allah yang eksistensinya itu abadi, yang keberadaannya tidak pernah pergi dari kehidupan manusia, yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi seolah-olah Allah mau mengatakan begini Bapak Ibu, nenek moyangmu dulu sudah mengenal aku. Mereka berelasi begitu rupa, Abraham begitu dekat denganku, Ishak pun begitu. Yakub di dalam perjalanan hidupnya yang up and down itu, juga aku ada bersamanya. Yusuf pun begitu. Aku yang adalah Allah yang menyertai, yang dikenal nenek moyangmu inilah yang datang kepadamu dan saatnya inilah kamu mengenal aku. Dan di sini Bapak Ibu kita merenungkan sungguh-sungguh bagaimana kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita berjumpa dan mengenal Allah seperti kita mengenal Allah? Sudahkah kita membawa anak-anak kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah yang berkarya dalam hidup kita? Kalau oma, opa, mbah gitu ya suka cerita dulu gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Dulu, wah hidup itu begini. Tetapi Tuhan itu luar biasa menolong dan menguatkan. Cerita itu baik. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita juga menuntun anak-anak kita
untuk sampai pada penghayatan bahwa perjumpaan mereka adalah juga perjumpaan yang penting dengan Allah. Bahwa mereka juga harus mengenal Allah, bukan sekedar oh mama papaku Kristen, oma opaku Kristen juga di GKI dan kemudian aku pun begitu. Lebih dari itu, bahwa mereka harus sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah yang hidup. Inilah saatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Kalau kita cermati baik-baik Bapak Ibu, bagaimana sih Musa berjumpa dengan Allah? Musa seorang gembala, sehari-hari ketemunya apa Bapak Ibu Saudara? Ya semak, rumput, bukit, gunung, ya, hewan-hewan yang ia gembalakan, itulah sehari-harinya kehidupan Musa. Maka Tuhan berjumpa dengan Musa, ingin mengenal Musa, ingin dekat dengan Musa, ingin Musa sungguh punya relasi yang intim dengannya juga. Maka Tuhan hadir melalui semak duri. Jadi Bapak Ibu Saudara, keseharian kitalah yang Tuhan pakai sebagai cara untuk berjumpa dengan kita. Tuhan gak pakai cara-cara yang jangan berharap bahwa Tuhan akan selalu pakai cara-cara yang spektakuler. Ya, tapi justru di dalam keseharian kita, di tempat kita berkarya, di tempat kita bekerja dan melayani, di sanalah Tuhan hadir. Atau justru orang-orang melihat kehadiran Tuhan dari kita. Saya sering terganggu kalau ada orang yang berdoa ketika makan Bapak Ibu ya. Misalnya kita persekutuan, terus kemudian ada makan bersama, selesai persekutuan kita berdoa untuk makan. Kemudian isi doanya kurang lebih begini, Tuhan, terima kasih kami sudah menerima makanan rohani bagi jiwa dan roh kami. Dan saat ini kami akan menerima makanan jasmani bagi tubuh kami. Apakah begitu gitu ya? Saya suka bergumul begitu ya. Bukankah kita adalah pribadi yang holistik, yang utuh? Di bagian mana kita bisa melepaskan Tuhan di dalamnya? Adakah tempat di mana Allah tidak hadir di sana? Adakah bagian yang kita bisa katakan, oh ini bagiannya Tuhan, yang ini enggak. Kalau di gereja saya mau pelayanan, inilah tempat di mana saya berjumpa dengan Tuhan, tetapi di kantor beda lagi. Apakah begitu? Saya rasa kok enggak ya. Bukankah kerajaan Allah melampaui dunia ini? Maka dengan demikian seharusnya kembali ke yang tadi ya. Allah yang kudus itu ada, melampaui, melingkupi seluruh lingkup kehidupan kita tanpa terkecuali. Tidak ada satu tempat pun yang kita bisa katakan tempat ini adalah tempat yang tidak kudus. Tidak ada Allah di dalamnya. Dan tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang terlewat yang Allah tidak mengetahui. Maka hidup kita dari A sampai Z, dari lahir sampai kita tidak ada lagi, adalah ruang di mana Allah berkarya, adalah tempat kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya, gimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Kita sudah dan sedang ada di dalam ruang kekudusan Allah. Dimanapun kita berada, disitulah kita berjumpa dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita punya kepekaan untuk merespon itu, untuk mengenal Allah lebih dekat. Nah Bapak Ibu, cermati juga bagaimana Musa belajar mengenal dirinya dalam pengenalan akan Allah. Kalau kita renungkan perjalanan Musa Bapak Ibu, meskipun saat itu dia membunuh seseorang, dia melihat ada keributan begitu, kemudian dia muncul rasa dia nggak suka lihat ketidakadilan, kemudian dia membunuh salah satunya.
Di sisi lain ia adalah seorang pembunuh, tapi kita bisa melihat bahwa di dalam dirinya sudah muncul rasa nggak bisa nih ngelihat ketidakadilan, nggak bisa saya melihat ada orang yang disakiti. Saya harus berbicara di dalam nama kebenaran, ada di dalam dirinya. Namun ia tidak menyadari itu. Bibit-bibit inilah yang ada, yang Tuhan sungguh kenali, Tuhan sungguh mengerti. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan Musa sedemikian rupa. Di dalam perjalanan pengutusan Musa, barulah Musa berproses, bertumbuh di dalamnya. Ia mengakarkan diri dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Dia mengenal dirinya, oh ya memang saya nggak pinter untuk bicara, saya takut. Bayangkan Bapak Ibu, dia buronan loh, dia disuruh kembali ke Mesir. Butuh keberanian luar biasa untuk apa? Bukan untuk menghadapi lawannya, tapi untuk menghadapi dirinya sendiri. Untuk mengatasi masa lalunya, dan itu gak mudah. Tapi Musa memproses itu, dia tahu ya memang itu yang terjadi di masa laluku. Namun saat ini Tuhan memanggilku untuk membebaskan umatnya dari cengkraman Mesir. Jadi ada pertumbuhan yang nyata terlihat di dalam kehidupan Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan terus menerus dia memproses dirinya, dia sadar dia gak sanggup sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan perlengkapi Musa dengan Harun, dengan Miriam. Tuhan berikan Yosua kaderisasi ya, delegasi tugas. Tuhan berikan Yitro mertuanya yang berhikmat, sehingga Musa mengerti caranya mengatur bangsanya. Dan itulah cara Tuhan memberkati, memperlengkapi Musa di dalam pertumbuhan imannya. Nah, bagaimana dengan kita? Bersediakah kita mengenal Allah lebih dekat? Yang tentu saja Bapak Ibu, kalau mengenal Allah lebih dekat, kita harus menundukkan keegoisan diri kita, menundukkan hati dan diri kita sedemikian rupa untuk boleh Tuhan perlengkapi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh merenungkan baik-baik bagaimana karya Allah boleh bekerja dalam hidup kita selama ini. Apakah sungguh kita sudah melihat bahwa diri kita adalah diri yang mungkin gak mampu, tetapi di dalam diri kita ada Allah yang bekerja dan mengenal kita begitu rupa? Sudahkah kita membawa anak-anak kita untuk pengenalan yang lebih dekat dengan Ia, Sang Pencipta? Dan sudahkah kita mau Tuhan utus di dalam setiap tugas dan panggilan kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini boleh merenungkannya secara pribadi, dan kita akan bersama memuji lebih dalam lagi di dalam perenungan kita bersama. Mari kita pejamkan mata kita. Dalam Minggu Advent yang pertama ini Bapak Ibu, kita mengawali dengan melihat ke belakang. Apa yang sudah kita rasakan? Apa yang sudah kita alami? Sudahkah sungguh kita mengenal Allah yang bekerja dalam hidup kita? Apakah sungguh kita membawa keluarga kita untuk boleh mengenal Allah lebih dekat, mengasihinya lebih dalam, memberikan diri untuk diutus bagi dunia ini, menundukkan diri di hadapannya. Lebih dari segala yang ada.
mengucap syukur ya Tuhan. Engkau yang mengutus kami sebab Engkau mengenal kami. Meskipun kami belum sepenuhnya mengenal diri kami sendiri, namun Engkau telah mempercayakan banyak hal bagi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk sungguh mengenal Engkau lebih dekat, mengasihi-Mu lebih dalam. Ajar kami untuk mengajak anak-anak kami, merangkul mereka, membawa mereka kepadamu. Ajar kami pasangan-pasangan suami istri untuk boleh lebih dekat dan menyatakan cinta-Mu dalam keluarga kami. Ajar kami Tuhan, tolong kami untuk boleh memberkati mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Berikanlah kesehatan dan pemulihan sesuai yang Engkau kehendaki. Biarlah mereka yang bergumul juga Tuhan saat ini, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pekerjaan yang layak, mereka yang merindukan tempat untuk melanjutkan studi, mereka yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mengutus kami, Engkau memampukan kami, Engkau memperlengkapi kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau lebih mengerti daripada kami. Kami mau menyerahkannya kepadamu ya Allah. Kami membawa bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Ajar mereka Tuhan mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat bagi negeri ini. Dan juga kami mengingat gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah di dalam setiap karya pelayanan yang kami kerjakan itu memuliakan nama-Mu. Berkatilah mereka yang saat ini bergerak dalam kepanitiaan. Biarlah melalui setiap apa yang kami boleh lakukan, Kau sendiri Tuhan yang boleh dimuliakan. Biarlah setiap umat-Mu boleh menyongsong kedatangan-Mu dengan sungguh. Kami menyerahkan hati kami, diri kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.